Yoi guys, selamat datang kembali ke channel Jones Johnny. Di video kali ini kita akan bercerita tentang movie One Piece ke-6 yang berjudul Baron no Matsuri dan Pulau Rahasia. Menurut informasinya sih, ini adalah movie paling dark dari seri One Piece ini. Bukan hanya karena musuhnya yang OP, tapi juga membahas tentang konflik internal yang dihadapi oleh kru Mugiwara yang perlahan-lahan membuat kelompok ini hampir terpecah. Baron no Matsuri dan Secret Island ini disutradarai oleh Mamoru Hosoda yang terkenal lewat seri Digimonnya dan movie seperti Wolf Children, Summer's Wars, Mirai, dan lainnya. Di movie ini, kru Mugiwara dibuat tak berdaya menghadapi tipuan dan manipulasi yang dilakukan oleh musuhnya. Dengan memanfaatkan ketegangan dan emosi yang tidak stabil di antara kru, mereka dibuat terpisah, diisolasi, dan dikalahkan satu persatu. Hal ini akhirnya membuat Luffy juga hampir kehilangan seluruh anggota krunya karena dimangsa oleh Lily Carnation, tumbuhan langka yang hanya tumbuh di Pulau Matsuri ini. Beruntung, Luffy akhirnya mendapatkan bantuan dari dua kelompok bajak laut yang juga terjebak dan mengalami nasib yang serupa dengan kru Mugiwara. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita simak videonya. Hari itu nggak sengaja kru bajak laut topi jerami nemuin sebuah botol yang berisi undangan buat datang berkunjung ke Pulau Matsuri, tempat liburannya para bajak laut yang ada di Grand Line. Dengan fasilitas yang lengkap, tentu saja para kru bajak laut topi jerami pun curiga, jangan-jangan ini jebakan. Tapi Luffy yang emang rada sable nggak peduli, langsung aja dia ngarahin krunya buat tancap gas ke TKP. Sampainya di sana, gerombolan ini malah nggak nemuin apa-apa. Tapi pas dicari-cari lagi, ternyata resortnya ngumpet di dalam hutan rimba yang lumayan lebat. Baron no Matsuri pun menyambut kedatangan kelompok topi jerami ini dengan sambutan yang meriah, lengkap dengan beragam atraksi dan tarian. Sebelum bisa menikmati fasilitas yang ada di pulau itu, para kru diharuskan buat ngikutin Trial of Hell terlebih dahulu. Ini adalah sebuah permainan buat ngetes kemampuan fisik dan bertarung mereka. Luffy mah asik aja, tapi kru yang lain kayaknya kurang setuju. Karena masih menganggap ini mungkin menjadi semacam jebakan yang telah disiapkan oleh musuh. Tapi ya mau gimana lagi, Luffy kaptennya. Gerbang masuk ke dalam resort itu pun berubah jadi arena pertandingan. Nah, tantangannya adalah pertandingan buat nangkap ikan mas pakai jaring kertas dan masukin ikan hasil tangkapan tersebut ke dalam baskom. Dan aturannya juga simple. Dalam waktu 3 menit, tim yang bisa menangkap ikan mas terbanyak itu yang akan menang. Peserta dari tim tuan rumah adalah Muchigoro, tangan kanan dari Baron no Matsuri. Sementara Usopp nyalonin diri buat jadi perwakilan dari kru Mugiwara. Tapi, pas baru mau mulai, ternyata ikan mas yang dimaksud itu ukurannya segede Megaloman. Usopp yang nyadar nggak mungkin buat bisa nangkap ikan segede itu, langsung nyerahin jaring kertasnya ke Nami. Berhubung Nami juga masih waras, langsung deh dia ngepas dan nyerahin itu ke Zoro buat mewakili mereka. Zoro mencoba buat nebas ikan itu pakai sarung pedangnya. Luffy dengan gobloknya malah mau coba nangkep pakai jaring kertas yang ukurannya segede upil. Belum nyampe ke ikan masnya, jaring itu malah robek. Muchigoro yang udah standby dari tadi pakai jaring kertas dengan ukuran jumbo, hampir berhasil buat menangkap ikan mas itu. Tapi karena dihalangi oleh Robin, ikan itu malah mental lagi keluar dari baskomnya. Dan dengan bantuan guard point-nya Chopper, membuat ikan mas itu akhirnya terlempar masuk ke dalam baskom milik kru Mugiwara. Karena nggak hati-hati, Chopper kepleset dan nyebur ke laut. Di dasar laut terlihat ada banyak sekali bangkai kapal bajak laut yang udah tenggelam. Tapi kru Mugiwara sepertinya tidak menyadari hal itu. Akhirnya pertandingan itu pun dimenangkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Baron no Matsuri yang tak terima dengan kekalahan anak buahnya malah nantangin kru Mugiwara untuk pertandingan kedua. Tentu saja kru Mugiwara nggak setuju karena dari tadi di awal nggak dijelasin adanya pertandingan kedua. Nami yang kesal mengajak teman-temannya untuk segera cabut dari pulau itu. Tapi mereka malah nyasar dan dibuat berputar-putar di dalam hutan rimba yang super lebat. Sampai akhirnya mereka malah nggak sengaja nyampe ke tempat tantangan kedua. Di sana mereka dipaksa lagi buat ngikutin Trial of Hell ronde kedua. Tantangan kedua ini adalah ngelempar cincin buat menangkap peserta dari tim lawan. Pertandingannya adalah 4 lawan 4. Dari kru Mugiwara diwakili oleh Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp. Sementara dari tim tuan rumah ada pasukan manusia kodok yang udah tua dan tengil. Mereka adalah Keroji, Keroshoot, Kerodek, dan Keroko. Permainan ini berlangsung di dalam kanal yang mengalir melewati sebuah kota yang berada di tengah hutan. Terjadi pertarungan sengit dari kedua tim. Luffy yang bosan menunggu di lobi bersama Chopper dan Robin. Namun nggak disangka kepalanya malah dilempar batu oleh orang nggak dikenal.
Kesal, Luffy pun langsung mengejar pria itu. Sementara Robin nunggu di salah satu area hotel sambil ditraktir minum oleh Muchigoro. Chopper yang masih bingung dan curiga karena resort segede itu kok nggak ada pengunjung selain mereka. Dia pun mutusin untuk berkeliling dan nyari petunjuk. Nggak taunya dia malah nyasar ke lokasi pinggiran kota yang sunyi dan tak berpenghuni, serta terdapat banyak sekali kuburan di sana. Chopper juga bertemu dengan kelompok bajak laut T-Room yang hanya beranggotakan 4 orang saja. Pimpinan kelompok ini dipanggil dengan sebutan Papa dan 3 orang anggota kru adalah anak-anaknya yang bernama Rick, Rosa, dan Daisy. Mereka ini satu keluarga, serta datang ke Pulau Omatsuri karena menemukan undangan yang sama dengan yang didapatkan oleh kru Mugiwara. Tapi karena tantangan dari Baron Omatsuri itu nggak masuk di akal, akhirnya kelompok ini berusaha untuk kabur dari Pulau Omatsuri ini. Tapi ya nggak bisa, karena pulau ini memang dibuat menjadi semacam jebakan besar untuk para bajak laut yang datang. Oh ya, T-Room Pirate ini juga mengetahui sebagian rahasia yang disembunyikan oleh Baron di pulau resort itu. Oke, balik lagi ke Luffy yang masih mengejar si pelempar batu misteriusnya. Akhirnya, Luffy berhasil menangkap pria parubaya itu. Namanya Brief, dan dia adalah kapten dari kru bajak laut Toothbrush Mustache. Brief ngajakin Luffy untuk gabung jadi nakamanya. Tentu saja Luffy nolak mentah-mentah ajakan ini. Serta, dia juga nyuruh Luffy buat berhati-hati terhadap Baron Omatsuri yang punya tujuan rahasia mengundang para bajak laut datang dan liburan ke pulau ini. Setelah melalui pertarungan yang sengit melawan 4 manusia kodok dari tim tuan rumah, tim dari kru Mugiwara berhasil keluar sebagai pemenangnya. Namun, ada yang aneh. Usopp dan Nami mulai terlibat perselisihan. Sementara Sanji dan Zoro yang dari awal memang udah kayak Tom and Jerry malah makin parah lagi ributnya. Kayaknya sih emang ada yang gak beres sama pulau ini. Di tempat lain, Chopper yang masih bareng dengan T-Room Pirate, mereka ngebahas poster bounty jadul milik Baron Omatsuri bersama kelompok bajak laut Red Arrow-nya. Tapi sayangnya, sebelum Chopper sempat ngasih tahu informasi itu ke kru Mugiwara lainnya, dia malah diserang secara tiba-tiba dengan menggunakan anak panah oleh Baron Omatsuri. Balik lagi ke resort. Malam itu, Baron mutusin buat ngadain jamuan makan untuk kru Mugiwara. Kotetsu, salah satu koki dari tim tuan rumah, mau bikin teppanyaki raksasa. Tapi berhubung cara memasaknya yang berlawanan dengan ideologi memasak dari Sanji, akhirnya Sanji pun menantang Kotetsu buat duel memasak. Zoro yang dari tadi nggak ngeliat Chopper, coba nanyain keberadaan si Tanuki itu ke kru Mugiwara lainnya. Tapi emang dari tadi mereka pada sibuk, jadi nggak ada yang nyadar kalau Chopper hilang. Robin pun mutusin untuk berkeliling mencari petunjuk tentang tumbuhan misterius yang bernama Lily Carnation yang nggak sengaja diceritakan oleh Muchigoro pas dia lagi mabok. Usopp juga pergi dari tempat itu buat nyariin Chopper, tapi malah nggak sengaja ketemu dengan bocah kappa yang mirip kura-kura bernama DJ. Nami masih mencoba untuk merayu Muchigoro buat ngegali informasi dan latar belakang dari Baron Omatsuri, owner dari resort mewah itu. Sementara Sanji memenangkan duel memasak teppanyaki-nya. Karena kesal cuma Luffy yang ngeliatin dia masak dari tadi, Sanji juga pergi dari tempat itu buat nyariin Robin. Zoro malah balik tidur lagi karena dilarang Sanji buat nyobain masakan teppanyaki-nya. Padahal, dulunya nggak peduli seberapa kesalnya Sanji terhadap Zoro, dia nggak pernah sekalipun melarang Zoro atau siapapun buat makan masakan buatannya. Muchigoro ngasih tahu kalau kru bajak laut Red Arrow yang dipimpin oleh Baron termasuk salah satu kru bajak laut yang kuat dan diperhitungkan di Grand Line. Bahkan katanya mereka ini bisa menandingi kekuatan bajak laut Roger. Tapi kan Roger udah lama mati karena dieksekusi. Muchigoro kaget mendengar kata-kata itu dari mulut Nami. Enggak kok, Roger masih hidup, jawab Muchigoro. Bahkan menurut dia, baru-baru ini mereka telah bertemu Roger dan krunya. Tapi tiba-tiba mukanya Muchigoro berubah ketakutan. Dan dengan suara yang pelan, gugup dan badan yang menggigil, dia berkata, malam itu ada badai yang sangat besar dan mengerikan yang datang menghantam kapal mereka. Lily Carnation. Lalu Muchigoro pun tumbang dengan muka yang udah membiru dan layu, kayak tanaman yang gak disiram air selama 1 bulan. Robin yang masih berkeliaran sampai ke tempat bangkai kapalnya bajak laut Red Arrow milik Baron. Tiba-tiba Baron udah ada di dekatnya dan ngasih tahu rahasia tentang Lily Carnation, bunga kematian yang punya kemampuan buat ngidupin orang mati dan terletak di puncak bukit Pulau Omatsuri.
Bunga itu besar dan sangat mirip dengan cacing raksasa yang ada di ikan kombantrin. Sementara bunga kecil yang ada di bahunya Baron pun tertawa. Ternyata bunga kecil itu adalah otak dari Lily Carnation, bunga raksasa yang berada di atas bukit tersebut. Robin diserang oleh Baron dan pingsan. Sanji ngerasa ada yang gak beres dan ngumpulin sisa anggota kru Mugiwara. Tapi 3 orang dari mereka telah hilang. Sanji yang kesal mulai nyalahin Zoro dan Luffy. Baron yang ngelihat Muchigoro sekarat langsung perintahin DJ dan kru Mugiwara buat maju ke tantangan berikutnya. Tapi Sanji, Zoro, Nami yang udah kelewat kesal pergi dari tempat itu buat nyari Robin, Usopp, dan Chopper. Dan mereka pun diburu oleh 100 orang penembak jitu dari kru Baron Omatsuri ini. Luffy mutusin buat ngelawan Baron, tapi gagal karena dikejar oleh panah ajaib milik Baron yang punya kemampuan bisa mengejar mangsanya mirip dengan drone kamikaze. Luffy diselamatkan oleh Brief yang tiba-tiba saja muncul dari lubang di bawah tanah. Namun, Nami dan Sanji tumbang dihajar oleh DJ. Sementara Zoro yang mencoba melawan gagal buat nebas DJ karena kayaknya kapal yang satu ini immortal alias nggak bisa luka dan mati dari serangan lawan. Tiba-tiba, Zoro terkena serangan panah dari belakang yang bikin dia ikutan pingsan juga. Tapi, di kru Red Arrow milik Baron pun satu persatu anggota juga tumbang dengan sendirinya dengan tampang kering dan layu. Luffy dibawa oleh Brief masuk ke markas rahasianya yang berada di bawah tanah. Brief ngasih tahu kalau cuma dia satu-satunya yang selamat dari kru bajak laut Toothbrush Mustache-nya, karena mereka diserang oleh Baron dan Lily Carnation. Dan masih menurut Brief, Baron ini sangat membenci kelompok bajak laut yang punya ikatan kuat di antara mereka. Makanya dia bakal ngelakuin apapun buat misahin kru satu persatu biar mudah untuk dikalahkan dan dijadikan tumbal untuk Lily Carnation. Di puncak bukit tempat Lily Carnation berakar, Chopper terbangun dan di dekatnya ada bajak laut Tirum yang ikutan disandra. Ternyata mereka dibawa ke tempat itu buat dijadiin makanan dari tumbuhan yang mirip cacing raksasa itu. Chopper berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Daisy, anggota bajak laut Tirum, dan keluarganya. Namun sayangnya, dia dikalahkan dan malah lebih dulu dijadikan korban bersama dengan 5 anggota Mugiwara lainnya oleh Baron. Luffy tiba-tiba sadar kalau krunya dalam bahaya, langsung bergerak keluar dari markas rahasia milik Brief buat nyelamatin mereka. Setelah menyantap kru Mugiwara, Lily Carnation kini memberikan nutrisi itu ke kru Red Arrow-nya Baron. Satu persatu mereka balik hidup lagi. Luffy yang kesal karena nakamanya dijadiin tumbal oleh Baron mencoba melawan seorang diri. Namun Baron bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan oleh Luffy. Luffy menyaksikan satu persatu nakamanya menjadi santapan tumbuhan raksasa itu. Dia pun mencoba melawan sekuat tenaga, namun akhirnya Luffy kalah dan kembali diselamatkan oleh Brief yang tiba-tiba muncul dari terowongan rahasianya. Luffy diobati oleh Tirum Pirate di markas rahasia itu. Namun sayangnya semangat bertarung Luffy telah hilang karena nakamanya telah mati satu persatu. Tapi Daisy, anggota termuda dari Tirum Pirate, berkata kalau kru Mugiwara yang disantap oleh Lily Carnation itu masih belum mati. Dan mereka masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Daisy ini punya pendengaran yang luar biasa tajam. Dan bisa mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar oleh kuping manusia normal. Ronde ketiga antara Luffy melawan Baron Omatsuri pun dimulai. Baron yang menyerang menggunakan panah drone ajaibnya, menyerang secara membabi buta dan meledakkan apapun yang ada di sekitarnya. Berkat support dari Brief dan terowongan rahasianya, Luffy berhasil mengajar Baron dan bagian terbesar dari tubuhan Lily Carnation yang mirip dengan cacing raksasa itu. Yeay, Luffy menang, film pun selesai. Tunggu dulu. Memang Luffy berhasil menghajar tumbuhan raksasa itu, tetapi di luar dugaan, tumbuhan itu kini menjelma menjadi jutaan anak panah yang siap menyerang Luffy. Dan akhirnya, Baron Omatsuri pun menunjukkan wujud aslinya.
Dia bersama dengan bunga lili kecil yang tumbuh di bahu kirinya, kini berubah menjadi bentuk horor yang mirip monster dari game Resident Evil. Jutaan anak panah itu pun terbang dan menyerang Luffy. Luffy sekarat dan hampir kalah. Beruntung, Daisy masih terus memberikan Luffy semangat. Perhatian Baron yang terfokus ke Luffy membuat Papa, leader dari Tirum Pirate, punya kesempatan untuk melayangkan anak panah ke lili carnation yang tumbuh di bahu kiri Baron. Dan seketika, tumbuhan ajaib itu pun mati. Dan satu persatu anggota kru dari Red Arrow Pirate dan rakyat yang ada di pulau itu berubah menjadi batang pohon. Karena memang aslinya mereka itu udah mati saat kapal bajak laut yang mereka naiki dihantam badai. Dan semua orang yang ada di pulau itu hanyalah ilusi hasil dari ingatan Baron Omatsuri. Baron yang kesal mencoba menyerang bajak laut Tirum. Namun sayangnya, sebelum dia sempat melakukan itu, Luffy udah keburu bangun dan melayangkan pukulan terakhir yang telak mengenai Baron. Dan membuat pimpinan dari bajak laut Red Arrow itu terlempar jauh. Pagi menjelang, dan satu persatu anggota dari kru Mugiwara muncul dari atas bukit dengan selamat. Sementara Baron Omatsuri mati dan berubah menjadi bunga di bukit itu. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten buatan kami ini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. See ya in the next video. Bye.